selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini di hari Rabu bertemu kembali kita di pelajaran matematika. Nah, hari ini kita masih belajar tentang materi perkalian. Nah, anak-anak, bagaimana untuk tugasnya kemarin? Apakah sudah bisa mengerjakannya dengan baik? Apakah bisa mengerjakannya sendiri sesuai dengan contoh yang sudah Ibu berikan? Ibu berharap semoga dari penjelasan Ibu sebelumnya bisa dipahami oleh anak-anak sekalian. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita buka dulu dengan doa. Mari anak-anak sekalian mengambil sikap doa yang baik, melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa dalam kerajaan sorga, selamat pagi kami ucapkan kepadamu. Dengan penuh segala ungkapan syukur kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah merawat kami hingga pada saat ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami anak-anakmu sebentar lagi akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau bisa memberkati kami, Engkau bisa menuntun selama proses pembelajaran kami. Semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau kemarin materi kita yaitu pembagian dengan cara bersusun. Nah, hari ini kita membahas tentang hubungan perkalian dan pembagian. Nah, anak-anak sekalian bisa sambil memperhatikan materinya di buku paket matematika halaman 63. Ibu ulangi, silakan anak-anak sekalian membuka buku paket matematikanya halaman 63. Di sana bagian 7 judulnya adalah hubungan perkalian dan pembagian. Nah, perlu anak-anak sekalian ketahui bahwa sebelumnya materi kita pernah membahas tentang 6 buah apel yang diletakkan ke dalam 3 piring. 6 buah apel yang diletakkan ke dalam 3 piring, yang dimana masing-masing piringnya itu mendapat 2 apel, yang dimana masing-masing piring mendapat 2 apel ya. Nah, jadi pembagiannya itu adalah dengan cara pengurangan berulang. Nah, misalkan yang pertama tersedia 3 piring, kemudian ada 6 buah apel. Nah, 6 buah apel ini yang pertama ya, kita ambil 3 dulu. Kita bagikan ke setiap piring. Masing-masing piring mendapat 1 apel. Kemudian diambil lagi untuk yang kedua kalinya. Dibagikan lagi apelnya itu ke dalam masing-masing piring hingga akhirnya habis. Ya, pengurangannya habis karena sudah diambil sebanyak 2 kali dan masing-masing piring mendapat 2 buah apel. Nah, jadi bentuk pembagiannya adalah 6 dibagi 3 sama dengan 2. 6 ini jumlah apel, kemudian dibagi ke dalam 3 piring, masing-masing piring mendapat 2 apel. Nah, anak-anak sekalian bisa melihat di sana ya. Di sana juga ada kalimatnya yang berbunyi, ingat lagi contoh pembagian sebelumnya. Ada 6 apel yang akan diletakkan pada 3 piring. Masalah tersebut ditulis dalam bentuk pembagian 6 dibagi 3 sama dengan 2. Coba perhatikan kalimat berikut. Terdapat 3 piring, setiap piring berisi 2 apel. Banyak apel, seluruhnya ada 6 buah. Nah, anak-anak di sana bisa melihat ya, dan bisa ditulis juga dalam bentuk perkalian. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi bentuk perkalian dari 6 dibagi 3 sama dengan 2 adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, jadi di sini Ibu mau buat gambar ya, tapi sedikit berbeda dari ini. Kalau di sini gambar 3 piring dan 6 buah apel, di sini Ibu akan membuat gambar kotak yang dimana di dalam masing-masing kotak itu terdapat kelereng. Nah, begini ya.
Jadi masing-masing kotak terdapat kelereng. Nah, jadi ini ada 3 kotak ya. Mohon maaf kalau misalkan kotak yang ibu buat tidak rapi. Jadi di sini ada 3 kotak. Nah, kemudian ibu buat gambar kelereng di sampingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi di sini ada 3 kotak. Kemudian di samping sini ada 6 kelereng. Yang pertama kita bagi dulu kelerengnya ke dalam masing-masing kotak ini. Jadi pertama-tama kita ambil dulu 3. Kita ambil dulu 3 kelereng. Nah, kita masukkan ke dalam kotak ini. 1, 2, 3. Ya, sudah habis ya, 3 ini sudah habis. Kemudian kita bagikan lagi kelerengnya ke dalam 3 kotak lagi. Kita ambil lagi. Nah, kita ambil lagi 3. Kemudian kita masukkan ke dalam kotaknya. 1, 2, 3. Nah, begitu ya. Jadi bentuk pembagiannya ada 6 kelereng. Kita buat 6 dibagi ke dalam 3 kotak. Ya, ini kotak 1, ini kotak 2, ini kotak 3. Jadi 6 kelereng ini kita bagi ke dalam 3 kotak. Jadi bentuk pembagiannya adalah 6 dibagi 3. Sama dengan, nah, sama dengan ini, hasilnya ini berapa jumlah kelereng di dalam masing-masing kotak. Kotak pertama berisi 2 kelereng, kotak kedua berisi 2 kelereng, dan kotak ketiga berisi 2 kelereng. Jadi jumlah kelereng di dalam kotak ini ada 6. Nah, masing-masing ya, berarti kalau ditanya masing-masing berarti dalam satu piringnya ini dapat berapa kelereng? Terdapat 2. Ya kan? Dari semua kotak ini terdapat 2 kelereng. Nah, berarti hasilnya di sini adalah 2. Nah, sama halnya dengan 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan titik-titik-titik. Kita kurangi secara berulang. 6 dikurang 3 sama dengan, coba berhitung dari 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikurang 3, kita coret 3-nya ya. 1, 2, 3. Yang tidak dicoret ada 3 yang tidak dicoret, berarti hasilnya di sini 3. Kemudian 3 ini kita kurangi sampai habis ya, berarti sampai 0. Kemudian di sini 3 dikurang 3 sama dengan, nah ini kita coret lagi. 1, 2, 3. Nah, habis, berarti 3 dikurang 3 hasilnya 0. Ada 2 kali pengurangan angka 3. Ya, ada 2 kali pengurangan angka 3. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, sama halnya seperti ini. Ada 6 kelereng, ya, 6 kelereng ini, ada 6 kelereng dibagi ke dalam 3 kotak. 1, 2, 3. Masing-masing kotak terdapat 2 kelereng. Nah, bentuk pembagiannya adalah 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, bagaimana kalau dalam bentuk perkalian? Mudah sekali, dalam bentuk perkalian kita tinggal hitung. Ada berapa jumlah kelereng di dalam tiap kotak? Ada 2. Boleh begini, 2,
dikali kotaknya sebanyak 3. Nah, berarti sebanyak 3, berarti 2 dikali 3. Jumlah kelereng semuanya adalah 6. Nah, 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, bisa juga dibalik. 3 kotak, jumlah kotaknya ada 3. 3 dikali, masing-masing kotak terdapat 2 kelereng. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, begitu ya, kalau dibalik hasilnya sama. Nah, bagaimana sampai di sini anak-anak? Sudah bisa dipahami? Oke, kalau misalkan ada soal ya yang sesuai dengan latihan ya. Nah, di bawah itu ada latihan ya, di halaman 63 ada latihan. Nah, bagaimana kalau kita buat bentuk pembagiannya, kemudian baru di bawahnya bentuk perkalian. Oke, ini Ibu hapus dulu ya. Nah, jadi Ibu buat begini, 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, begini ya. Kemudian bentuk perkaliannya ya bisa 3 dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Ya, kemudian bisa juga dibalik. 2 dikali 3 hasilnya juga 6. Nah, begitu ya. Oke, jadi bagaimana anak-anak sampai di sini sudah bisa dipahami? Jadi bentuk pembagian dan perkalian ini dia berhubungan. Contoh seperti 2 dikali 3 hasilnya 6. 3 dikali 2 hasilnya juga 6. Kemudian 6 dibagi 3 hasilnya 2. Dibalik lagi, 6 dibagi 2 hasilnya juga 3. Nah, begitu ya. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai di sini sudah bisa dipahami? Dan untuk lebih jelasnya anak-anak juga sambil bisa melihat tayangan yang berikut ini. Nah, anak-anak, selanjutnya di sini Ibu akan beri kalian tugas. Jadi, tugasnya untuk kalian adalah, nah di halaman 63 soal latihan di sana ya, dilanjutkan lagi sampai ke halaman 64. Di sana ada 6 soal jumlahnya. Jadi di sini Ibu minta kalian hanya mengerjakan 4 soal saja. Dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai ke nomor 4 yang ada di halaman 63. Jadi Ibu minta kalian mengerjakan soalnya itu sebanyak 4 soal, nomor 1 sampai nomor 4 yang ada di halaman 63. Ibu minta kalian langsung mengerjakannya di buku paket. Langsung kerjakan di buku paket. Ya, paham ya? Oke, baiklah anak-anak, untuk pelajaran matematika hari ini Ibu rasa Ibu cukupkan sampai dulu di sini ya, dan di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan lagi pembelajaran matematika kita. Oke, sampai jumpa.